Mobil jenis ini bisa dibilang sekarang pasarnya tuh kecil banget, niche. Tapi Toyota just being Toyota, mereka menawarkan berbagai pilihan buat kita. Dan mencoba peruntungan dengan menghadirkan mobil ini, Vios Hybrid. Sebuah sedan hybrid small pertama di Indonesia yang setelah kami tes panjang ternyata mobil ini menarik juga. Vios Hybrid ini meluncur pertama kali di ajang IMS 2026 dan ini jadi small sedan hybrid pertama di Indonesia. Sebagai yang pertama, jelas di dalam negeri, Vios Hybrid ini belum punya kompetitor. Jadi bandrol harga 460 juta terasa oke aja. Karena belum ada yang berani challenge harganya. Mungkin nanti Honda berani kali ya bawa City Hybrid ke sini. Saya tuh selalu suka dengan desain mobil sedan, dan menurut saya untuk Vios ini, khususnya yang hybrid ya, yang baru ini hadir dengan aura mewah yang terasa sangat kental. Cuma kalau ada yang harus dikritisi dari desain adalah, menurut saya entah kenapa Toyota itu memasangkan pelek yang ringnya 16, kekecilan teman-teman, terasa nggak matching, terasa nggak nyetel dengan proporsi desainnya. Harusnya mereka bisa kali ngasih yang pelek ring 17 kayak yang versi gasoline, versi yang bensin ke mobil ini. Udah gitu ini secara desain peleknya sih nggak cocok sama selera saya. Lalu kalau kita bahas bagian depannya, ini adalah bagian yang paling saya suka dari mobil ini karena menunjukkan banget aura mewah yang sangat bold gitu. Penggunaan grill yang sangat besar, terus juga headlamp atau mata yang baru ini membuat tampilannya jadi kelihatan berkelas banget. Dan jangan lupa kalau ini adalah mata yang canggih karena udah automatic headlamp. Sehingga yang mobil ini meskipun hadir di kelas entry level small sedan, tapi nyatanya ditawarkan Toyota dengan berbagai fitur dan kecanggihan yang nggak main-main. Sedan memang sejak lama dijadikan mobil andalan para eksekutif, simbol kemapanan dan kemewahan. Nggak heran kalau desain mobil ini dihadirkan dengan aura mewah yang kental, alih-alih bergaya sporty. Tapi mungkin nanti akan ada kali ya versi GR Sportnya. Bukan nggak mungkin. Meski asik dipandang, sedan datang dengan satu kelemahan, yaitu akomodasi. Iya, bagasi mobil ini tentu tidak sefleksibel MPV, SUV, atau bahkan hatchback. Tapi untungnya, untuk di dalam kabin, banyak kok slot penyimpanan yang Toyota sediakan. Duduk di sebuah sedan, apalagi yang di kelas small gitu ya, entry levelnya, bagi saya sih tentu bukan posisi yang terbaiknya. Saya punya tinggi 170 cm dan badan yang ekstra seperti ini. Di depan adalah posisi berkendara ideal saya. Bisa dilihat kalau ini ruang kakinya terbatas, ruang kepalanya pun terbatas. Dan ya memang kenyataannya sedan di kelas ini bukan dirancang untuk memberikan kenyamanan, memberikan kelegaan, kemewahan untuk penumpang belakang. Setidaknya di Toyota sih mereka punya Altis dan Camry kalau kalian mencari itu. Gak seperti penumpang belakang yang dikasih fitur minim, penumpang dan pengemudi Vios yang berada di depan justru lebih dimanjakan. Adanya wireless charging, head unit yang besar dan bisa terhubung ke Apple CarPlay sampai Android Auto tentu bisa memanjakan perjalanan kan? Mobil ini juga hadir dengan ambient light yang sangat dibanggakan oleh Toyota. Sampai-sampai mereka ngasih tombol yang didedikasikan untuk kita mengatur ambient light-nya, mengatur brightness-nya dan mengatur warnanya. Nih, tombolnya di sini. Untuk apa coba Toyota ngasih tombol kayak gini? Padahal ya alih-alih untuk mengatur ambient light, tombol fisik kayak gini bisa aja mereka hadirkan untuk misalnya mengatur ADAS, menyelamatkan ADAS atau ya apapun lah tombol fisik yang lebih berguna buat pakai sehari-hari. Karena ya kita seberapa sering coba mengatur ambient light sampai-sampai harus ada tombol dedikasi khusus. Ya padahal mereka bisa pakai tombol ini untuk mengatur banyak hal selain itu. Bicara soal ADAS, Toyota Safety Sense hadir di Vios Hybrid ini. Fitur itu tentu dapat memudahkan dan meringankan pekerjaan supir. Selain itu, untuk urusan kemudahan dan keselamatan, Toyota Vios Hybrid juga hadir dengan airbag, pengontrol stabilitas, rem parkir elektrik, hingga kamera 360 derajat yang kualitasnya
sangat belum bisa disandingkan dengan mobil Cina kebanyakan yang udah jernih-jernih. Ayolah Toyota. Ya, Toyota dan mayoritas pabrikan Jepang saat ini harus belajar dari pabrikan Cina untuk memilih mana vendor kamera yang pas. Karena ya harus diakui mereka kalah di bagian itu. Tapi untuk rasa berkendara, impresi berkendara nih, pabrikan Cina harus belajar dari pabrikan Jepang, khususnya Toyota. Ini Vios Hybrid sebagai sebuah small sedan, rasa berkendaranya itu effortless. Itu kata kuncinya. Ini mobil yang hadir dengan handling yang nyaman, komunikatif setirnya, suspensinya pun bisa kita prediksi, dan pengeremannya, gasnya terasa natural, serta hadir dengan khasnya mobil elektrifikasi, di mana motor listrik itu ngebantu kita buat lebih satset berakselerasi. Jadi mobil ini terasa effortless sekali, dan itu yang bikin rasa berkendara mobil ini terasa nyaman, effortless. Yes, itu dia. Kata kunci menyetir Vios Hybrid ini adalah effortless. Khasnya mobil elektrifikasi, dorongan dari motor listrik itu membuat mobil ini bisa melaju dengan senyap dan akseleratif. Gak ada feel blood yang terasa. Transmisinya juga kuat rasanya. Ini mobil yang pas banget deh buat dipakai di perkotaan. Karakter mesin 2 NRV X, mesin yang sama dengan Vios Hybrid ini, terasa matching untuk sebuah small sedan. Figur tenaga dan torsinya juga terasa pas. Dan efeknya, efisiensi bahan bakar bisa sangat optimal, alias irit banget. Dan ngomong-ngomong mirip dengan Veloz Hybrid, kok makin kesini makin kelihatan kalau mobil ini tuh kayak Veloz versi sedan ya? Desainnya mirip juga lagi. Bicara soal irit, sepanjang kami ngetes mobil ini, rasanya gampang banget meraih angka 25 km per liter di MID-nya. Kalau kita pakai rute kombinasi apalagi ya, bisa lebih irit lagi. Kita pakai di kombinasi antara rute yang perkotaan dan rute tol, mobil ini bahkan bisa hampir dapat 30 km per liter dengan mudah. Dengan kita nggak berkendara secara ekonomis dan dengan kita berkendara ya naturalnya kita aja. Mobil ini irit secara natural teman-teman. Dan yang asiknya lagi di tengah kondisi saat ini, di mana bensin mahal, terus jaringan pengecasan yang belum banyak, rasanya membeli mobil hybrid di kelas ini jadi transisi yang pas buat kita menuju elektrifikasi yang sepenuhnya. Itu kenapa rasanya mobil ini juga mobil yang bisa diandalkan untuk kita pakai sehari-hari. Jadi secara umum mobil ini hadir dengan rasa berkendara yang cukup komplit teman-teman. Handling yang enak, suspensi yang nyaman, rasa berkendara yang akseleratif karena hybrid, dan irit. Sehingga ya menurut kami itu semua merangkum kalau Vios Hybrid ini mobil yang asik buat dipakai sehari-hari. Small sedan hybrid terbaru andalan Toyota ini rasanya cocok untuk para eksekutif muda yang mencari mobil dengan aura prestis yang kental. Rasa berkendara yang nyaman, tapi nggak butuh biaya mahal untuk pemakaiannya. Dan jangan lupakan, Toyota hingga saat ini jadi top of mind mobil yang perawatannya mudah, murah, dan punya resale value yang juga baik. Cuma dengan harga hampir 500 juta, menurut kalian apakah Vios Hybrid ini menarik?